Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Di video kali ini Mimin akan membahas tentang manga Black Clover chapter 265. Mari sama-sama kita bahas teman-teman. Sebelumnya di manga Black Clover chapter 264, kita diperlihatkan bahwa para elf telah datang di hadapan Noel untuk menyelamatkan Noel dan teman-temannya. Setelah anggota Dark Triad yang bernama Vanica berhasil mengalahkan Noel dan kawan-kawannya, Vanica pergi dengan membawa ratu kerajaan Heart yang bernama Lolo Pechika. Dia juga meledakkan beberapa bawahannya yang ikut menyerang kerajaan Heart. Karena ledakan yang ditimbulkan oleh bawahan Vanica begitu dahsyat, maka gajah, sang pengawal, dan para kesatria yang berada di dekat bawahan Vanica terkena dampak dari ledakan tersebut. Lalu dalam chapter 265 kali ini, kita diperlihatkan bahwa para kesatria sihir kerajaan Clover terdampar di suatu tempat yang begitu aneh. Di tempat tersebut, Noel dan para kesatria sihir yang terdampar di tempat tersebut bertemu dengan pemimpin yang bernama Patri dan 3 anggota dari organisasi Matahari Tengah Malam Elf. Setelah Noel dan para kesatria sihir terbangun dari pingsannya, mereka merasa kebingungan dengan tempat yang mereka tempati tersebut. Mereka melihat para elf datang dan mereka juga menanyakan tentang tempat aneh tersebut. Patri, sang pemimpin organisasi Matahari Tengah Malam Elf, menjelaskan bahwa tempat aneh tersebut bernama Ereusia. Ereusia merupakan wilayah yang belum pernah dijajah dalam Grand Magic Zone kerajaan Heart. Selain belum pernah dijajah, Ereusia juga merupakan wilayah yang memiliki jumlah mana yang sangat melimpah. Lalu di dalam chapter 265 kali ini, kita juga dikejutkan dengan kemunculan sosok seorang bocil laki-laki elf dan bocil perempuan elf. Mereka merupakan anak dari leluhur kerajaan Clover yang bernama Putri Tetia dan pemimpin ras elf yang bernama Lich. Apabila kita melihat kembali anime Black Clover episode 120, dalam episode tersebut kita telah diperlihatkan bahwa terdapat 2 bocil yang pada saat itu beberapa para fans Black Clover mencurigai bahwa mereka adalah bocil ras elf. Setelah kita membaca chapter 265 kali ini, tentu saja kecurigaan tersebut terjawab sudah. 2 bocil yang pernah muncul di episode 120 tersebut kembali muncul di chapter 265 kali ini. Tentu dalam chapter 265 kali ini terdapat penjelasan dari seorang Patri bahwa mereka sebenarnya adalah bocil ras elf anak dari leluhur kerajaan Clover yang bernama Putri Tetia dan pemimpin ras elf yang bernama Lich. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam pembantaian ras elf tidak hanya Patri yang masih hidup kala itu, tetapi terdapat ras elf yang masih hidup. Mereka adalah 2 bocil elf yang terlihat di anime Black Clover episode 120 dan manga Black Clover chapter 265. Lalu setelah mendengarkan sebuah penjelasan Patri tentang 2 bocil elf tersebut, Sekre yang merupakan salah satu orang yang melihat pembantaian ras elf di masa lalu merasa terkejut dengan penjelasan tersebut. Pada saat di masa lalu, Sekre mencoba untuk menyelamatkan Putri Tetia dan kandungan yang ada di dalam perutnya yang masih hidup. Namun setelah Sekre berhasil menyegel atau menutup luka Putri Tetia, Sekre langsung meninggalkan Putri Tetia dan segera menuju ke tempat kaisar sihir pertama yang bernama Lemiel. Lalu setelah melewati berbagai kejadian bersama kaisar sihir Lemiel, Sekre tiba-tiba menjadi seekor burung yang biasa disebut dengan sebutan Nero. Setelah menjadi Nero dan telah melampaui waktu yang begitu lama, setelah dia bangun, dia tidak tahu lagi dengan keadaan Putri Tetia pada saat ini. Sekre pun bersyukur bahwa Putri Tetia masih hidup dan selamat. Dan bahkan terdapat 2 anaknya yang masih hidup sampai sekarang. Ya, walaupun kita tahu bahwa terdapat anak lain dari Tetia dan Lich yang telah mati. Tentunya anak tersebut telah ditunjukkan ketika anak Tetia dan Lich merasuki tubuh Yuno pada saat invasi para elf terhadap kerajaan Clover. Dalam chapter 265 kali ini juga dijelaskan bahwa Ereusia merupakan desa baru bagi para elf yang masih hidup.
Setelah menjelaskan banyak hal, Patri pun memberitahukan kepada para kesatria sihir bahwa para elf telah sadar bahwa tujuan yang sebenarnya dari para elf adalah di era sekarang ini, di mana para elf harus membantu para kesatria sihir sekuat tenaga untuk mengalahkan para iblis Dark Triad dari kerajaan Spade. Lalu, atas dasar apa para elf menyelamatkan para kesatria sihir dari ledakan anak buah Vanica? Dalam hal ini, para elf telah diberitahukan tentang sebuah ramalan dari sang penjaga Eryusia yang bernama Trade. Kita diperlihatkan bahwa Trade terlihat seperti pohon suci penjaga Eryusia. Di dalam ramalan tersebut, para elf harus menyelamatkan para kesatria sihir dari serangan Vanica. Para elf terlihat terburu-buru menuju tempat kejadian. Namun para elf mengaku bahwa mereka tidak datang tepat waktu dalam menyelamatkan para kesatria sihir dari ledakan anak buah Vanica. Walaupun terlambat, para kesatria sihir tetap masih hidup karena mereka berhasil bertahan dari ledakan bawahan Vanica dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan atas berkat kekuatan para kesatria sihir kerajaan Clover, orang-orang yang ada di kerajaan Heart juga selamat dan tidak terluka sama sekali. Patri juga terkejut dengan perkembangan para kesatria sihir dari kerajaan Clover. Hanya dalam setengah tahun, kekuatan mereka telah meningkat sangat pesat dan mereka berhasil bertahan hidup setelah melawan musuh yang sangat kuat dan mengerikan. Setelah mendengarkan pernyataan Patri tersebut, Noel berteriak dan menyatakan bahwa mereka masih belum ada apa-apanya. Noel menyesali bahwa dia tidak bisa melindungi ratu kerajaan Heart yang bernama Lolopechika. Lolopechika merupakan orang yang telah diculik oleh Vanica untuk dibawa ke kerajaan Spade. Dia juga menyesali betapa lemahnya dia bahwa dia tidak bisa mengalahkan Vanica pada saat itu. Setelah menyesali hal tersebut, sesuai dengan pengalaman Noel saat melawan para elf, Noel mengetahui bahwa para elf lebih kuat daripada Noel ataupun manusia lain. Noel pun meminta kepada Patri dan para elf lain untuk mengajarinya supaya menjadi lebih kuat dan bisa mengalahkan para anggota Dark Triad. Mendengar permintaan Noel, Patri pun bertanya dengan sindiran pedas, "Kau sungguh berpikir mengalahkan musuh sekuat Dark Triad hanya dengan latihan setengah tahun, ha? Dalam waktu sesingkat itu, ha?" Mendengar hal tersebut, Noel pun menyatakan bahwa dirinya dan teman-temannya memang masih lemah. Tapi akan lebih sulit lagi apabila Noel dan teman-temannya menyerah untuk menjadi lebih kuat. Kemudian setelah Patri dan para elf melihat semangat Noel dan para teman-temannya yang berapi-api, Patri pun memberitahukan bahwa Noel dan teman-temannya masih bisa menjadi lebih kuat lagi dengan menggunakan teknik rahasia dari para elf. Teknik tersebut bernama Extreme Magic. Dalam hal ini, para elf akan menggunakan sihir yang begitu ekstrim. Ekstrim sihir ini kemungkinan dapat digunakan untuk mengeluarkan kekuatan sejati dari setiap orang yang menerima sihir ekstrim tersebut. Dengan begitu, nantinya kemungkinan Noel dan teman-temannya akan menjadi benar-benar kuat sampai melewati batas dan bisa memiliki kekuatan sejati dari sihir mereka masing-masing, yang kemungkinan bakal bisa digunakan untuk memojokkan para anggota iblis Dark Triad dan juga bisa untuk menyelamatkan Lolopechika, sang ratu kerajaan Heart. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Black Clover chapter 265 kali ini. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.